Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Tentunya yang butuh diet sehat bukan hanya orang sehat dan juga bukan hanya orang sakit, tapi ternyata ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak yang pada tumbuh kembang juga sangat penting untuk memperhatikan diet sehat. Langsung aja nih kita tanyakan ke Dokter Mora, terkait dengan diet sehat pada ibu hamil dan juga ibu menyusui, apakah ada perbedaan nggak sih dok sama orang sehat biasa? Karena memang dia ada dua nih yang untuk diberikan nutrisi ya, ke ibunya dan juga ke janinnya. Apa bedanya tuh dok? Nah, kalau misalnya kita balik lagi nih, ada dua poin tadi kan, ada yang untuk ibu hamil dan ada untuk ibu menyusui. Mungkin yang pertama kita harus lihat dulu nih, untuk ibu hamil nih, kita harus perhatikan mulai dari kan pasti sudah ada konsultasi, baik itu ke dokter kandungan ataupun ke bidan yang di puskesmas ataupun di klinik-klinik tertentu. Nah, kalau misalnya untuk ibu hamil akan lebih baik kalau misalnya memang dia harus mempertahankan ada berat badan tertentu yang harus kita capai. Dalam setiap bulannya, dalam setiap minggunya ada berat badan yang memang harus kita tingkatkan. Karena bukan hanya untuk kebutuhan ibunya, tetap harus kita ingat kebutuhan untuk janinnya. Kemudian yang kita perhatikan juga adalah harus memperhatikan jumlah garam yang dikonsumsi oleh seorang ibu hamil. Karena dengan jumlah garam yang dikonsumsi akan lebih meningkatkan pengikatan garam. Makanya mungkin ada beberapa ibu-ibu yang di saat dia hamil adalah yang bengkak di kakinya. Nah, atau misalnya padahal nampaknya itu cairan karena dia di saat kita tekan dia nggak balik lagi langsung gitu kan. Nah, berarti kan itu ada penumpukan cairan. Kenapa bisa terjadi penumpukan cairan? Balik lagi, ternyata ada ibu hamil itu harus diperhatikan tentang diet garamnya, bukan hanya dengan penyakit-penyakit tertentu. Nah, disarankan sebenarnya untuk ibu hamil itu adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang rumahan. Bukan berarti kenapa harus rumahan dengan karena dengan makanan rumahan berarti kan jumlah garamnya terkontrol. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa satu hari itu sebenarnya 1 sendok saja. Mungkin kalau ibu hamil seharusnya garam itu harus dikurangi karena jumlah garam itu sangat meningkatkan pengikatan cairan tadi ke ibu hamil. Kemudian yang kedua adalah alasan kenapa harus masakan rumahan karena tidak menggunakan penyedap. Karena sebenarnya baik itu seperti tadi yang disebutkan tentang MSG ataupun misalnya penyedap rasa yang bermerek-merek dan segala macam, itu kan sebenarnya pada dasarnya adalah makanan penyedap yang mengandung banyak garam sehingga juga banyak mengikat cairan sehingga bisa meningkatkan penumpukan cairan di dalam tubuh si ibu hamil. Dengan penumpukan tersebut juga bisa memberikan resiko yang lebih berbahaya lagi untuk ibu hamil, misalnya seperti preeklamsi ataupun bisa lebih berbahaya lagi eklamsi. Itu salah satu diagnosis yang mungkin bisa terjadi kalau tidak diperhatikan nutrisinya bagi ibu hamil. Kemudian poin yang kedua, tadi pertanyaan kedua adalah untuk ibu yang menyusui. Kalau ibu yang menyusui tadi yang tentang ibu hamil dan ibu menyusui tetap harus ada suplemen yang bisa memberikan untuk mikronutriennya, karena kan ibu hamil itu dan ibu menyusui membutuhkan mikronutrien ya. Bukan karena untuk kesehatan tulangnya kah atau misalnya untuk kesehatan tulang si ibunya dan kalsium untuk si janinnya. Nah, untuk ibu menyusui sendiri juga harus diperhatikan tentang kecukupan cairan yang paling penting, serta makanan-makanan yang bisa saja sebenarnya ada beberapa orang mungkin alergi tertentu, harus diperhatikan itu dietnya bagaimana sehingga pada saat melakukan proses menyusui sehingga ASI-nya juga tercukupi. Kalau misalnya kita sebagai kita nih sebagai perempuan nih, kebutuhan cairan kita atau misalnya orang-orang sehat biasanya kebutuhannya kan 2 liter ya, baik itu terbagi dalam 8 gelas. Nah,
Mungkin kalau ibu menyusui membutuhkan lebih dari itu. Nah, karena dia harus memberikan ASI lagi kepada si bayi yang sudah lahir. Nah, maka dari itu harus diperhatikan lagi apakah kecukupan dari karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, serta seratnya juga harus diperhatikan, dan yang paling penting tadi cairannya harus diperhatikan untuk bisa memenuhi kebutuhan cairan di dalam tubuhnya dan memberikan ASI kepada si bayinya. Mungkin itu. Berarti untuk memperhatikan diet baik ibu hamil dan juga ibu menyusui itu sangat penting ya dok, karena memang banyak sekali yang harus diperhatikan baik dari karbohidrat, protein dan juga suplemennya juga ternyata harus diperhatikan pemirsa. Jadi memang bukan mental aja nih yang harus disiapkan bagi ibu hamil dan menyusui, tapi juga sering-sering nanya khususnya ke dokter kandungan dan juga dokter gizi ya dok ya, untuk mempersiapkan dan juga yang terbaik nih untuk anak dan juga ataupun calon bayi. Nah mungkin tadi dokter membahas sedikit terkait dengan suplemen ya dok. Apakah memang pada orang-orang sehat atau ibu hamil nih memang harus membutuhkan suplemen untuk menunjang kesehatan pada ibu hamil ataupun orang dewasa sehat biasa dokter? Kalau misalnya masalah suplemen itu tadi kan balik lagi ke pertanyaan kita tentang ibu hamil dan ibu menyusui. Saya tetap menyarankan untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu untuk mengkonsumsi suplemen, karena bagaimanapun tidak hanya makronutrien. Makronutrien itu seperti karbohidrat, protein, namun kita tetap butuh seperti vitamin-vitamin, misalnya kalsium, kita asam folat, kita tetap butuhkan itu ke dalam tubuh kita dan untuk janin kita, untuk yang ibu hamil ya. Karena mikronutrien itu bisa langsung terserap oleh organ-organ tubuh kita dengan sel-sel tubuh kita, sehingga dengan mikronutrien yang ada dari suplemen ataupun obat vitamin yang diberikan bisa langsung masuk ke dalam si janin dan juga ke dalam tubuh kita. Baik, tentunya penting ya dok untuk mengkonsumsi suplemen khususnya bagi ibu hamil dan menyusui untuk mencukupi tadi mikronutrien yang bisa diserap oleh tubuh. Nah mungkin kita beralih dulu kepada dokter Elsa nih. Tadi mungkin kita membahas mengenai ibu hamil dan juga ibu menyusui, sekarang kita bahas tentang anaknya nih dok. Apakah memang ada pola makan yang harus diatur juga bagi anak yang khususnya masa tumbuh kembang? Jadi memang biasanya itu sekarang sering kali dibahas terkait dengan stunting ya dok. Memang ada nggak sih nutrisi yang harus banget dikonsumsi oleh anak pada masa tumbuh kembangnya ini dokter? Masa anak-anak itu kan dia ada yang namanya 1000 hari pertama golden period seperti itu ya, golden age-nya. Jadi memang di masa-masa yang 1000 hari pertama mulai dari ibunya janin, dari dia janin itu udah dihitung dari hari pertama sampai 1000. Ini adalah memang masa-masa yang dibutuhkan. Cuman kan kalau 6 bulan hari pertama itu lahir, dia hanya membutuhkan ASI sebetulnya ya. Jadi ASI itu sudah adalah zat gizi yang sangat-sangat kompleks yang sudah memang tidak bisa dibandingkan dengan susu mahal apapun seperti itu ya. Nah kalau untuk bicara anak-anak mungkin kalau untuk yang masa balita itu kita tidak memungkiri kalau masa anak-anak itu atau balita adalah masa susah-susahnya makan ya. Anak-anak yang masih masa toddler seperti itu ya, masa susah-susah makan. Akan tetapi yang perlu diperhatikan masa-masa anak inilah yang sebenarnya masa-masa yang bisa kita bikin dietnya itu, pola makan yang sehatnya itu, atau habit untuk kebiasaannya yang akan dia lanjutkan sampai dia dewasa nanti seperti itu ya. Kenapa? Kalau anak-anak dari anak-anak misalnya ibunya sudah mempersiapkan dia dengan makanan yang memang homemade, tidak terlalu berasa asin, tidak terlalu berasa manis seperti itu ya, dan memang sudah diatur dengan kompleks ya, misalnya sudah tercukupi makronutriennya, dianya akan terbiasa dengan rasa-rasa buah, manisnya buah, dan rasa-rasa tawarnya sayur, enaknya sayur. Maksud saya seperti itu ya. Dan dia tidak akan teralihkan dengan makan makanan seperti biskuit atau makanan yang terlalu manis dan terlalu asin. Berarti memang untuk membiasakan anak-anak untuk makanan rumah itu sangat penting ternyata dok. Untuk orang tua di rumah juga itu salah satu pendidikan yang memang harus diberikan kepada orang tua ya dok, untuk parenting juga. Nah mungkin kita udah di penghujung acara ini dok, bisa untuk memberikan closing statement untuk masyarakat di rumah khususnya terkait diet sehat kepada dokter Elsa terlebih dahulu. Ya untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bengkulu, jadi untuk
usia kapanpun untuk memulai diet sehat itu sangat tidak membutuhkan waktu atau umur kapanpun. Jadi yang perlu diperhatikan untuk diet sehat itu bukan hanya untuk menurunkan berat badan, tetapi pengaturan pola makan yang sehat yang harus memenuhi kaidah kuantitas dan kualitas yang baik yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi untuk masyarakat Kota Bengkulu, hidup sehat, jaga kesehatan, olahraga yang cukup tentunya selain untuk diet pengaturan pola makan dan juga pengecekan rutin untuk kesehatannya sehingga tidak ada riwayat-riwayat penyakit untuk masa depannya. Baik, dan mungkin terima kasih kepada Dr. Elsa dan juga Dr. Dumora sudah memberikan edukasi kepada Syifa dan juga masyarakat di rumah. Banyak sekali edukasi yang kita dapat pada sore hari ini terkait dengan diet sehat, pentingnya pengaturan pola makan untuk kita semua. Usai sudah diskusi kita pada sore hari ini, saya Syifa dan Nabila mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan Bengkulu Musik. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan